Part 1. Hai semuanya, semoga novel ini menjadi salah satu novel favorit kalian. Jangan lupakan bagikan ke teman saudara dan sahabat kalian, siapa tahu mereka juga menyukai apa yang kalian sukai. Selamat menonton dan tak lupa saya doakan semoga kalian sehat dan banyak rezekinya, amin. Tihin, tihin. Woi, jalanan masih lega tuh, buta yah mata lo. Intan begitu kesal dengan mobil yang ada di belakangnya, padahal menurutnya jalanan di sampingnya masih cukup untuk mobil itu jalan. Tanpa terganggu oleh dirinya yang sedang berjalan kaki sepulang sekolah. Mobil itu melaju begitu saja tanpa menghiraukan makian dari Intan. Dasar orang kaya sombong, mentang-mentang mobilnya bagus, lewat gang gini aja pakai klakson segala. Kesal Intan. Setelah melewati beberapa rumah, tibalah Intan di halaman rumahnya, yang tak pernah terlihat sepi. Karena orang tua Intan membuka warung makan kecil-kecilan di halaman rumahnya. Intan hanya tinggal berdua dengan ibunya, karena ayahnya sudah meninggal dalam kecelakaan kerja 7 tahun silam, dan semenjak itu warung makan itu menjadi satu-satunya mata pencaharian mereka. Mereka bersyukur karena mereka memiliki rumah yang ditinggalkan ayahnya. Rumah sederhana namun terlihat asri dengan halaman luas sehingga bisa membuka usaha warung makan. Dan ada pohon rambutan yang berada di tengah halaman yang membuat sejuk dan rindang. Ini kayak mobil yang tadi. Gumam Intan dalam hati, sambil mengelilingi mobil mewah yang baru saja membuatnya lapar karena kesal. Intan, ngapain sih kamu di situ? Teriak Bu Ida, memanggil anaknya yang terlihat mengelilingi mobil orang yang numpang parkir di halaman rumahnya. Intan langsung berjalan ke arah ibunya. Ingin menanyakan tentang mobil tersebut. Intan setia menunggu di samping ibunya yang terlihat sibuk membungkus nasi untuk pembeli. Bu Salim dulu dong, aku pegel nih. Intan menunggu tangan ibunya berhenti bergerak lincah memegang sendok. Pulang sekolah bukannya ucapkan salam dulu. He, maaf Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ida segera menaruh sendok yang dipegangnya menyodorkan tangannya pada Intan. Ih, bau Bu. Ledek Intan sambil tertawa. Kamu itu yah, bau cuan ini. Ibu sok gaul bilang cuan, tahu dari mana bahasa cuan? Dari pembeli ibu, katanya dia mau kerja ngumpulin cuan. Dan mereka pun tertawa. Sudah masuk sana, ganti baju dulu, setelah itu bantu ibu beberes. Memangnya sudah habis Bu? Mata Intan mengelilingi deretan piring yang ada di hadapannya dan memang sudah ada beberapa yang kosong. Alhamdulillah hari ini rame. Jawab ibu. Intan pun segera berjalan masuk, sebelum masuk ke dalam pintu langkahnya terhenti, tiba-tiba ia teringat akan mobil yang terparkir di halaman rumahnya, ia pun kembali mendekati ibunya. Bu, itu mobil siapa? Tunjuk Intan pada mobil hitam metalik itu. Oh, itu tadi ada yang numpang parkir, mau lihat kos-kosan yang di sebelah. Oh, jawab Intan sambil manggut-manggut. Tapi Bu, orang kaya kok ngekosnya di tempat ginian? Ginian bagaimana maksudnya? Maksudnya gini loh Bu, biasanya kan orang kaya tinggalnya di apartemen gitu Bu. Lah, yo biarin aja toh, terserah mereka, kamu jangan usil. Siapa yang usil sih Bu? Intan memanyunkan bibirnya. Udah sana masuk, ganti baju, jangan suka kepo sama urusan orang. Intan tak ingin bertanya lagi, ia pun masuk ke dalam rumahnya. Setelah urusannya selesai Intan kembali ke depan membantu ibunya membereskan piring-piring kotor dan mencuci piring. Setelah semua sudah beres tinggallah mengelap meja. Permisi. Intan, itu ada tamu. Teriak ibu dari dalam, karena mendengar ada suara. Padahal orang itu berada tepat di belakang Intan yang sedang mengelap meja etalase. Mungkin karena Intan sedang mendengarkan musik di telinganya, jadi ia tak mendengar ada orang yang memanggilnya. Intan pun berbalik, dan dengan sedikit terkejut melihat ada seorang lelaki tampan di hadapannya, tinggi, berbadan tegap dengan wajah klimis bersih dan rambut yang tertata rapi. Masya Allah, ini malaikat dari mana yah? Ucap Intan dalam hati. Permisi, ini terima kasih sudah boleh numpang parkir,
ucap lelaki itu dengan wajah datar tanpa ekspresi. Sembari memberikan sesuatu ke tangan Intan yang masih terbengong-bengong. Tak lama Intan tersadar. Dan lelaki itu sudah berjalan menjauh ke arah mobil. Lah, ini apa? Intan yang baru menyadari kalau ada uang lembaran di tangannya. Ia bingung kapan uang itu berada di tangannya, dikata Gewe tukang parkir kali ya. Intan berjalan cepat, menuju mobil yang sedang berjalan mundur untuk masuk ke jalur jalanan. Tok, 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 Intan mengetuk kaca mobil itu. Lelaki itu pun membuka sedikit kacanya. Ada apa? Tanyanya datar. Ini maksudnya apa Om? Jawab Intan sambil menunjukkan uang lembaran yang berada di tangannya. Uang. Jawab lelaki itu singkat. Iya, aku tahu ini uang. Lalu, maksud dari uang ini tuh apa? Kesal Intan. Gua terima kasih karena sudah boleh parkir. Om pikir, rumah aku Indomaret, selesai parkir terus bayar. Jawab Intan tak terima. Mungkin. Mungkin apanya? Karena rumah Anda terlihat ramai tadi. Pantas dia dari golongan Anda. Gumam Intan dalam hati. Nih, uang Anda aku balikin, lain kali kalau parkir di rumah orang cukup ucapkan terima kasih, terkecuali kalau yang punya rumah pakai handuk kecil dan bawa peluit. Intan langsung menjatuhkan uangnya ke dalam mobil yang mungkin jatuh di pangkuan lelaki yang diam saja dengan ekspresi datarnya. Intan langsung meninggalkan mobil itu dan masuk ke dalam rumahnya. Orang kaya kelakuannya aneh-aneh aja, apa-apa pakai duit, gak takut apa kalau orangnya tersinggung. Gerutu Intan yang masih didengar oleh ibunya yang sedang duduk di depan TV sambil mengupas bawang merah. Intan, kamu kesambet apa sih? Ngomong sendiri gak jelas. Tanya ibu. Kesambet setan rambutan. Jawab Intan asal. Makanya kalau maghrib-maghrib tuh masuk, biar giliran mereka yang keluar. Mereka siapa Bu? Ya itu tadi yang bikin kamu kesambet. Tahu ah Bu. Kamu tuh, kesal kenapa sih Tan? Tanya ibu. Itu loh Bu, orang yang tadi numpang parkir, masa ngasih aku uang, emangnya aku tukang parkir apa? Hahaha. Ibu kok malah ketawa sih? Ya abis kamu tuh cuma begitu aja dibikin kesel, ibu kira ada apa? Jatuh Bu harga diri anak ibu yang cantik dan manis ini. Kesel tapi masih narsis aja. Anak ibu kan emang paling cantik. Ucap Intan dengan manja, sambil memeluk ibunya satu-satunya yang ia cintai saat ini. Iya, ibu tahu, anak ibu yang paling cantik. Jawab Bu Ida sambil mengelus tangan putrinya yang merangkul lehernya. Ibu dan anak ini sangatlah dekat. Saling menguatkan satu sama lain, keseharian yang selalu diiringi dengan canda tawa. Tapi tadi orangnya ganteng kan? Ganteng apaan Bu? Biasa aja. Padahal dalam hati Intan pun mengakui memang orang itu sangat tampan. Itu ganteng loh Tan, kayak artis-artis. Ganteng sih, tapi jutek, kayak om-om jutek yang pernah aku baca di novel-novel. Tuh kan, tadi katanya biasa aja, terus barusan bilang ganteng. Ledek ibu, mencoel dagu runcing milik anaknya. Ibu apa sih, itu bawangnya kupasin. Intan terlihat malu. Bantuin dong sayang. Intan langsung mencebikkan bibirnya. Namun tangannya dengan cepat membantu pekerjaan ibunya. Intan selalu membantu pekerjaan ibunya, apapun ia lakukan agar ibunya tak kelelahan, karena dari itu Intan menjadi pandai memasak mengikuti jejak ibunya. Sudah beberapa hari ini Intan melihat mobil hitam itu terparkir di halaman rumahnya pada jam 9 atau kadang jam 10 malam. Dan pergi saat jam setengah 7 pagi. Tetapi Intan sendiri jarang sekali bertemu pemiliknya semenjak pertama kali bertemu saat itu. Menurut cerita ibunya pemilik mobil itu tinggal di samping rumahnya, entah itu pemilik rumah atau hanya mengekos saja. Karena ibu sendiri tidak bertanya sampai sedetail itu. Halaman rumah itu sebenarnya cukup untuk 2 mobil parkir, hanya saja garasinya sedang diperbaiki, hingga masih dipenuhi puing-puing bangunan. Karena halaman rumah Bu Ida luas dan tanpa pagar, jadi kadang suka dipakai tamu tetangga yang datang dan numpang parkir.
Dan Ibu Ida sendiri tidak mempermasalahkan itu, selagi para pelanggannya tidak kesulitan memarkirkan motornya dan tidak menutupi etalase dagangannya. Bu, aku berangkat dulu ya. Iya, hati-hati Tan. Jawab Ibu. Intan sudah kelas 12 dan sebentar lagi menghadapi ujian nasional. Sehingga Intan akhir-akhir ini lebih banyak di kamar untuk belajar, bahkan hingga larut malam. Namun tak lupa Intan bangun pagi-pagi sekali untuk membantu ibunya. Intan berjalan menyusuri jalan komplek rumahnya menuju jalan besar untuk naik angkutan umum, karena menurut Intan itu lebih menghemat dibanding naik ojek online. Terkadang ia pun naik ojol tapi untuk tertentu saja, kalau ia bangun kesiangan dan harus buru-buru takut telat. Tin. Astaga, seneng banget mainin klakson itu orang. Intan terkejut karena suara klakson mobil yang ada di depannya, dengan refleks ia menendang sesuatu ke arah mobil itu. Sedangkan mobil itu berlalu begitu saja. Tak, Intan menendang sebuah batu kecil tepat mengenai kaca mobil hitam itu. Dan mobil itu pun menepi. Mampus gewe. Intan menutup mulutnya, paham akan kesalahannya. Saat pintu mobil tersebut terbuka. Tepat angkot yang ditunggu Intan datang, dengan segera Intan naik ke angkot tersebut, dan menunduk agar orang itu tak melihat Intan di angkot itu. Salah sendiri main klakson aja. Apa maksudnya coba, sombong banget, belum pernah diklakson balik sama truk Fuso kali ya. Woi, Tan ngomel sendiri aja, sejak kapan? Celoteh Rani teman sebangku Intan dan mereka sudah bersahabat sejak SMP dan masuk ke SMA yang sama. Sejak kapan apanya? Intan mengernyit bingung. Itu lo ngomong sendiri, jangan-jangan lo stres lagi karena mau ujian. Sembarangan lo kalau ngomong. Intan memukul pelan bahu tangan sahabatnya itu. Intan termasuk anak yang berprestasi di sekolahnya. Teman-temannya tahu bagaimana encernya otak Intan dalam mengerjakan pelajaran di sekolah. Begitupun dengan guru-guru di sekolah itu. Namun begitu Intan tak menjadi sombong, dibesarkan dari keluarga yang sederhana juga didikan yang baik dari keluarganya, membuat Intan memiliki kepribadian baik dan menyenangkan. Sekolah pun selesai. Intan berjalan berdua dengan Rani. Tan, kita jalan yuk ke mall. Ajak Rani. Gak males. Ayolah, sekali-sekali, belajar mulu bosan. Bosan, kualat sama buku baru rasa lo. Terserah deh, susah ngajak lo jalan. Rani terlihat kesal. I'm sorry Rani Bani Sweetie, lo kan tahu sendiri, nyokap gewe di rumah dagang sendirian, kasihan gak ada yang bantuin kalau gewe pergi. Iya deh, iya, gewe ngerti Tan. Rani tersenyum, ada sedikit rasa kasihan pada Intan sahabatnya itu. Jarang sekali dia bersenang-senang seperti teman-teman sebayanya. Di balik sifat cerianya tersimpan kesedihan yang hanya dia sendiri yang tahu. Karena menurut Rani, Intan hanya berbagi keceriaan namun tidak pernah menunjukkan kesedihannya. Tanda hubung. Intan telah sampai di rumahnya, seperti biasa rumahnya selalu ramai oleh pelanggan warung nasi ibunya. Intan baru pulang Neng. Sapa tetangga depan rumahnya. Iya, Bude. Jawab Intan ramah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tan, coba tolong ambilkan lauk yang ada di meja dapur. Ibu langsung menyuruh Intan, karena dia merasa kerepotan. Iya Bu. Intan pun mengambilkan apa yang ibu perintahkan. Lalu ikut membantu ibunya melayani pelanggan. Ganti dulu bajumu Tan. Nanti saja Bu, tanggung ini loh lagi ngelayanin. Sudah biarin ibu saja, kamu capek baru pulang. Capek apa sih Bu? Aku tuh pulang sekolah, bukan abis bangun rumah, jadi gak capek-capek banget kok. Jawab Intan sambil memasukkan beberapa bungkus nasi ke dalam kantong plastik. Bu Ida hanya geleng-geleng saja mendengar jawaban putrinya. Setelah dilihat warung sudah mulai sepi, Intan pun pamit masuk untuk membersihkan diri, karena sudah sore. Karena saat maghrib tiba giliran Intan yang berjaga di warung, menggantikan ibunya yang juga akan membersihkan diri dan beribadah. Intan memangku laptop di teras depan rumahnya mengerjakan PR sekolahnya, sembari menjaga warung nasi karena ibunya sedang beribadah. Neng,
nasinya dong 2 bungkus. Salah satu pembeli saat datang. Iya Pak, duduk dulu. Jawab Intan ramah, ia menaruh laptopnya di atas meja. Intan pun membungkus nasi dengan lauk yang sudah ditunjuk pelanggan tadi. Begitu seterusnya hingga beberapa pelanggan datang. Sudah Tan, kamu kerjakan saja PR-nya, Ibu sudah selesai. Ucap ibu yang baru saja keluar dari dalam rumah. Iya Bu, aku di sini saja ngerjainnya, sambil nemenin Ibu. Intan pun langsung berkutat dengan laptopnya. Kamu itu pakai celana panjang sana, biar gak kedinginan, celana kok pendek begitu. Protes ibu yang melihat Intan pakai celana kolor pendek dan duduk bersila membuat celana semakin terangkat ke atas. Iya Bu, maaf, Intan segera membetulkan celananya. Udah perawan tuh pakai baju yang benar, pakai hijab sekalian kalau bisa. Iya Bu, nanti kalau aku sudah siap. Siap apa? Ya siap pakai hijab lah Bu. Kamu itu. Kini Ibu dan Intan sedang membereskan dagangan mereka, karena sudah waktunya istirahat dan sebagian lauk juga sudah habis. Kamu makan dulu sebelum tidur Tan. Iya Bu. Jawab Intan sembari mengelap meja. Ada sebuah mobil yang masuk ke dalam pekarangan rumahnya. Intan dan ibunya sudah hafal betul siapa pemilik mobil itu. Sekilas Intan teringat sesuatu yang terjadi saat dirinya akan berangkat sekolah tadi pagi. Intan pun melirik sekilas belakang mobil, menajamkan penglihatannya, maklum saat malam tak terlalu terlihat untuk melihat sesuatu. Waduh, jangan-jangan kaca mobil itu retak terus mau minta ganti lagi, mati gewe, mobil semahal itu berapa harga kacanya? Intan bermonolog dalam hati. Pelan-pelan Intan berjalan hendak masuk ke rumahnya, sambil menundukkan wajahnya, karena ia melihat dari ekor matanya seorang lelaki mendekat ke arahnya juga ibunya. Karena itu ia harus buru-buru masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab ibu dan Intan namun hanya jawaban ibu yang terdengar karena Intan hanya menjawabnya dalam hati. Intan langsung mengambil laptopnya di atas meja dan berjalan cepat, tanpa menengok ke belakang. Intan, tiba-tiba ibu memanggil hingga langkah Intan terhenti, padahal satu langkah lagi tubuhnya sudah menghilang di balik pintu. Iya Bu. Jawab Intan namun tubuhnya belum bergerak kemanapun. Sini loh, ada tamu, gak sopan langsung ditinggal pergi. Panggil ibu lagi. Gimana ini? Risau Intan. Nanti ya Bu, Intan mules mau ke belakang. Jawab Intan sambil berlalu masuk dengan cepat. Kenapa sih pakai ngobrol segala biasanya juga abis parkir langsung pergi, tapi ngomong-ngomong itu cowok namanya siapa ya, penasaran juga, cowok cool kayak kulkas. Gerutu Intan di dalam kamarnya. Tok, 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 Intan. Panggil ibu dari luar kamarnya. Ya Bu. Bikinkan kopi dulu, buat tamu di depan, ibu mau ke depan beli minyak sayur. Tamu siapa Bu? Tapi sudah tak ada jawaban lagi dari ibunya, mungkin karena ibunya sudah pergi. Tamu siapa sih? Malam-malam ganggu orang istirahat saja. Intan berjalan ke arah dapur untuk membuatkan kopi. Setelah jadi Intan pun membawa kopi itu ke teras depan. Dek, Intan terkejut karena rupanya tamu yang ibu maksud adalah pemilik mobil itu. Intan pikir orang itu sudah pulang. Dengan perlahan Intan menaruh kopi di hadapan lelaki yang tengah sibuk dengan ponselnya. Intan berharap lelaki itu berubah jadi patung jadi tak perlu melihat dirinya. Namun Intanlah yang justru memandangi lelaki itu dari samping dengan terpesona. Suara berat lelaki itu membuat Intan terkejut dan malu, hingga dengan cepat langsung berbalik arah hendak masuk. Tunggu. Kasih like untuk video ini dan jangan lupa tulis di kolom komentar kalian dari mana. Terima kasih.